Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sipa Ainunisa dengan NIM 20 20595 dan rekan saya Gesi Aulia dengan NIM 20 Di sini kami akan membuat kabel strike dan kabel cross. Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi dari kabel cross dan kabel strike. Nah, dari kabel strike dan cross itu sendiri, kabel strike itu menghubungkan dua perangkat yang berbeda, sedangkan kabel cross itu menghubungkan dua perangkat yang sama. Nah, kita udah tahu fungsi dari kabel strike dan kabel cross itu apa. Sekarang kita akan mempraktikkan terlebih dahulu kabel cross, kabel strike. Mohon maaf, kabel strike yang dimana alatnya itu ada clipping tool, Ada tester, ada alat pemotong kabel ini yang warna kuning, ada kabelnya juga. Yang terakhir itu ada RJ45. Ini kecil banget seperti ini pokoknya. Nah, ini guys. Nah, langsung aja ya. Kita akan membuat kabel strike. Ya. Yang dimana rumusnya itu ada putih oren. Nah, Putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, langsung aja kita pisahin ya sesuai tadi dengan rumusnya. Ya. Nah, udah kayak gini dua-duanya, kita langsung masukkan ke tester. Kita akan lihat berhasil atau enggak. Kita lihat 1 sampai 8, lampu 1 sampai 8 itu nyala atau enggak. Biasanya kalau misalkan nyala semua itu berhasil, tapi kalau misalkan ada salah satunya yang enggak nyala atau misalkan beda nyalanya, itu ada yang kesalahan ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, semuanya masuk. Ya, semuanya itu nyala. Jadi percobaan kita untuk kabel strike ini berhasil. Nah, kalau misalkan gagal, di sini kalian bisa lihat ya, warnanya akan nggak muncul di salah satu huruf di salah satu angka. Iya. Sini kan ada 1 sampai 8. Nah, di sini kita bisa lihat di sini urut ya. Iya. Jadi percobaan pertama kabel strike kita berhasil. Iya. Kemudian kita akan membuat customnya ya. Ya, kabel strike tapi yang custom. Kita ini potong lagi dulu aja. Kita bisa potong. Ya, ini kita potong dulu aja. Nah, karena ini masih panjang, jadi ini masih bisa digunakan gitu. Kalau misalkan emang udah kecil, pendek gitu, nah ini baru nggak bisa untuk kayak dipotong-potong terus gitu kan. Kita bisa potong tadi hasilnya. Ya, ini yang tadi hasilnya ya. Dan kita sekarang mau pakai alat pemotong kabelnya gitu, agar yang kabel dari sininya itu muncul. Sebenarnya ada dua opsi. Kita bisa pakai ini karena di sini juga ada ya. Kita bisa motong kabelnya juga, atau bisa pakai alat yang kuning ini. Ya. Atau bisa juga pakai gunting sebenarnya. Iya, jadi cuman kita nggak bawa gunting. Nah, sebentar ya. Kita ini udah seperti ini, kita luruskan dulu ya, biar gampang ya. Nah, di sini saat aku dan Sipa memakai rumus oren, hijau, biru, coklat, putih oren, putih hijau, putih biru, putih coklat. Nah, kita pastikan ini udah lurus dan bisa dimasukkan ke RJ45 seperti kayak tadi gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan. Masukkan. Nah, ini kebetulan
agak kurang lurus gitu, kita potong lagi pakai clipping tool. Sebenarnya pakai gunting pun bisa, tapi karena Kita nggak ada gunting. iya kita gak ada gunting, jadi kita memakai yang ada saja gitu alatnya. Nah, ini udah lurus semua, bisa dilihat. Mungkin ini karena pencahayaan jadi tidak terlihat ya. Mana RJ-nya? Ini aja, pakai ini aja. Nah, udah lurus, kita masukkan ke RJ45-nya. Kita bikin juga yang sebelahnya lagi itu sama. Kalau udah kita langsung masukin aja ke ke clip itu. Kita clip. Nah, ini satu lagi udah. Tapi pastikan ya, ini sama gitu. Nah, ini Iya, udah sisi sama, A dan jadi B harus sama. ini udah masuk semua kan? Coba sini. Kalau emang dirasa masih kurang, belum masuk gitu, kita bisa pakai ini juga, clipping tool buat gini-gini, pelan-pelan aja gitu. Iya sih, coba kurang. Harus Ya. potong lagi sedikit aja. Nah, ini ada yang nggak kepotong gitu, jadi ya susah. Masukin. Nah, ini harus sama ketika ini kabel orange-nya ada di kanan, jadi yang kiri pun harus ada di kanan gitu. Kalau misalkan kayak gitu jadi beda nantinya, jadi nggak nyala. Nah, ini kita bisa ketok-ketok aja. Kalau misalkan nggak masuk, kita bisa ketok-ketok. Ya, pelan-pelan aja gitu kan, buat supaya kalau misalkan dikeluarin lagi pun nanti takutnya nggak masuk juga kan. Coba aja ke tester. Testernya. Nah, ini kan udah dicoba. Ini kita lihat lampunya itu sama tuh, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Nah, Berarti ini udah berhasil percobaan ya? yang strike customnya itu berhasil. Nah, udah ke strike, kita langsung ke kabel cross. Sebenarnya kita membuat kabel cross itu sebenarnya kabelnya itu sama aja, sama kayak kabel itu, cuman beda di ininya, di rumusnya aja. Nah, sekarang kita akan membuat kabel cross, yang dimana rumusnya Ini ujung itu A. 13, 26, 31, dan 12. Nah, Atau pada ujung yang A itu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. nah yang di kabel B-nya itu, di ujung B-nya itu ada putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, kita susun ya untuk tadi rumus yang barusan. Udah sih ini. Nah, Selanjutnya kita coba tes ke tester. nah kan tadi rumusnya itu 1, 1, 3, 2, 6. no 1, 3, 2, 6. Ya udah. Lihat 1, 3. Nomor 1, 3, 2, 6 tuh. 3, 1 tuh. Udah. Sama kan? Jadi percobaan kabel strike kabel cross ini berhasil. Ya. Nah, sekarang kita mau membuat kabel cross tapi kita custom sendiri gitu. Jadi Iya, menurut kita aja. Ya, jadi rumusnya tuh menurut kita. Ya. Nah, di sini kan kami akan mempraktikkan yang terakhir gitu. Ya, Yang kabel cross. cross custom. Yang dimana rumusnya itu
ujung kabel A itu ada putih, biru, putih, coklat, oranye, putih, coklat, putih, hijau. Nah, di ujung kabel bagian B yaitu rumusnya putih coklat, putih hijau oranye, putih biru oranye maksudnya. Terus putih oranye biru, putih hijau. Nah, seru tuh. Sama gak? Kita coba ke tester ya. 1, 3, 2, 6, 1. Iya. Dah, sama. Nah, kita berhasil ya buat yang kabel cross yang customnya. Ya, bisa dilihat. Setelah ini kita akan menjelaskan apa itu dari kegunaan kabel cross itu seperti apa setelah kita lihat mempraktikkan apa itu dari kabel cross dan strike gitu. Jadi kita menyimpulkan apa yang kita praktikan gitu kan. Nah, di sini kami akan menjelaskan kabel strike dan kabel cross fungsinya itu apa dan kelebihannya itu apa. Oke, dimulai dari kabel strike. Digunakan untuk menghubungkan dua device. Perbedaannya jika kombinasi strike berbeda di device, sedangkan kabel cross itu sama. Dan fungsi kabel strike adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Nah, untuk contoh penggunaan kabel strike yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Nah, untuk fungsi kabel cross adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Walaupun jenis kombinasi kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel UTP. Nah, contoh penggunaan kabel cross yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung, terus menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dan hub, menghubungkan komputer dengan router. Nah, untuk urutan kombinasinya akan dijelaskan oleh Sipa. Nah, di sini untuk urutan kombinasi kabel strike dan cross, yaitu yang pertama urutan untuk kabel strike sendiri. Ujung A terdiri dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan di ujung B ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, untuk urutan kabel cross yaitu di ujung A ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian di ujung yang B ada putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Nah, kelebihan dan kekurangan kabel ini yaitu jika dibandingkan dengan beberapa kabel jaringan komputer lainnya seperti kabel koaksial atau fiber optik, tentunya kabel jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, kelebihan kabel jaringan ini yaitu harga kabel jaringan terbilang murah dibandingkan kabel jaringan lain. Yang dimaksud Sipa itu kabel UTP gitu yang tadi kita pakai. Nah, yang kedua, instalasi atau pemasangan kabel jaringan UTP terbilang cukup mudah. Lalu ada pemeliharaan kabel jaringan UTP terkenal mudah, dan ukuran konektor dan kabel jaringan UTP relatif kecil, yaitu diameternya 0,43 cm, sehingga terbilang fleksibel dan mempermudah dalam pembuatan saluran kabel. Dan yang terakhir, kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan UTP ini tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Nah, kemudian ada kekurangan, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan kan. Nah,
Kekurangan dari kabel jaringan UTP ini yaitu kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Dan kemudian ada jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial yaitu berkisar 500 meter. Kemudian adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Kemudian ada beberapa kalangan banyak yang mengalungkan transmisi data dari kabel jaringan UTP cenderung lambat. Jadi banyak yang mengeluhkan transmisi dari data kabel jaringan UTP itu lambat. Yang terakhir diperlukan perangkat tambahan. Jadi untuk kekurangannya ini dibutuhkan perangkat tambahan plastik atau pipa aluminium dalam instalasinya demi memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Nah, itu mungkin fungsi dari kabel cross dan fungsi kabel dari strike, terus kelebihan dari kabel UTP-nya juga, Ya, dan kekurangannya. Mungkin dicukupkan sekian untuk praktik dari video ini mengenai kabel strike dan kabel cross. Saya Gesi Aulia dengan NIM 20200050050059. Saya Rama Sipa Indonesia dengan NIM 20.20595. Memohon maaf apabila ada kesalahan pada praktik kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.